Ini adalah XM7, senapan terbaru militer Amerika Serikat yang direncanakan akan menggantikan M4 yang sudah digunakan lebih dari 30 tahun. Senjata ini merupakan hasil dari program NGSW, Next Generation Squad Weapon. Senjata ini dirancang memiliki jarak tembak yang lebih jauh, penetrasi yang lebih besar, dan akurasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, senjata ini harus mengorbankan beberapa hal. Di antaranya bobot menjadi lebih berat, ukuran lebih besar, dan kapasitas amunisi menjadi lebih sedikit. Selain itu, dari segi harga, baik unit senjatanya maupun amunisinya menjadi lebih mahal. Dalam video ini, kita akan membahas tentang XM7. Seperti dikatakan tadi, XM7 adalah hasil dari program NGSW. Program ini bertujuan mencari pengganti senjata standar bagi pasukan infanteri Amerika. Senjata yang akan diganti adalah M4 Carbine, senapan mesin ringan M249, dan senapan mesin sedang M240. NGSW dimulai tahun 2017. Beberapa perusahaan mengajukan produknya sebagai kandidat untuk NGSW. FN Amerika mengikut sertakan HMAR dan senapan mesin FN Evolis. Lone Star dan Beretta menyodorkan RM77R dan RM77AR. Lalu ada PCP Tactical dengan Desert MDR. Sig Sauer mengajukan Sig MC Expert dan Sig LMG. Singkat cerita, pada 19 April 2022, Angkatan Darat Amerika memilih Sig MC Expert dan Sig LMG sebagai pemenang. MC Expert akan menggantikan M4, sedangkan Sig LMG akan menggantikan M249. MC Expert pada waktu itu kemudian diberi designasi XM5, kemudian belakangan diubah menjadi XM7. Perubahan nama ini untuk menghindari konflik trademark dengan Colt M5. Untuk senapan mesin atau NGSW-AR diberi kode XM250. Kode huruf X berarti masih dalam tahap eksperimental, belum resmi diadopsi. Amerika sendiri sudah beberapa kali mengadakan program untuk mengganti baik M16 maupun M4, tetapi program-program terdahulu selalu berakhir dengan kegagalan. Sebut saja program ACR atau Advanced Combat Rifle, kemudian program OICW. Kemudian komponen kinetik dari OICW dibuat menjadi XM8 dan digadang-gadang akan menggantikan M4, tetapi pada akhirnya gagal. Amerika telah menggunakan senjata berbasis platform AR-15 yakni M16 dan M4 selama puluhan tahun. M16 digunakan sejak tahun 1964 dan M4 resmi digunakan sejak 1994, sehingga sudah digunakan 60 tahun dan 30 tahun lebih. Sementara M249 sudah digunakan militer Amerika lebih dari 40 tahun. Dalam video ini, kita akan fokus pada calon pengganti M4, yakni XM7 alias MC Expert. Dalam program NGSW, XM7 ini adalah kategori NGSWR atau Rifle. Sedangkan untuk senapan mesinnya dikategorikan NGSW-AR. Satu komponen lagi adalah fire control yang pada dasarnya adalah alat bidik senjata. NGSW dirancang untuk menjawab tantangan kondisi pertempuran saat ini dan di masa depan. Jarak tembak dan kemampuan penetrasi senjata M4 yang digunakan saat ini dirasa tidak mencukupi. Di medan tempur Afghanistan, M4 Amerika kesulitan menjangkau musuh di lereng-lereng gunung dengan jarak yang cukup jauh. Maka, di Afghanistan, senjata lama dengan kaliber besar seperti M14 kembali bersinar dan digunakan dalam fungsi sebagai DMR. Program NGSW mensyaratkan senapan yang mampu secara efektif menjangkau musuh di jarak lebih dari 600 meter. Pada era Perang Vietnam, di masa lahirnya M16, hampir tidak ada musuh yang memakai body armor. Peluru kaliber 5,56 mm cukup untuk melumpuhkan musuh dalam pertempuran. Selain itu, jarak musuh dalam pertempuran di dalam hutan relatif dekat. Saat ini, body armor sudah menjadi perlengkapan standar pasukan modern.
kemampuan proteksi dari body armor juga semakin meningkat. Dibutuhkan proyektil yang powerful untuk menembus armor modern dari jarak jauh. Untuk itu, mau tidak mau senapan modern perlu mengadopsi amunisi dengan kaliber yang lebih kuat. Maka, program NGSW mensyaratkan kaliber yang lebih besar, yakni 6,8 mm. XM7 menggunakan peluru kaliber 6,8 x 51 mm atau nama lainnya adalah 277 Sig Fury. Jika dibandingkan dengan peluru 5,56 mm standar NATO alias M855, jelas amunisi ini lebih powerful. Dari segi bobot proyektil, amunisi baru ini memiliki bobot 135 grain atau 9 gram. Lebih berat dibandingkan M855 yang proyektilnya 62 grain atau 4 gram. Kecepatan saat ditembakkan sekitar 3000 fps atau 910 meter per detik, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan 5,56 mm NATO, sekitar 95%-nya. Dengan kecepatan yang hampir sama, namun dengan bobot 2 kali lipat lebih, maka energi kinetiknya jauh lebih besar. Energi kinetik amunisi baru ini 3653 joule. Peluru yang ditembakkan M4 hanya sekitar 1797 joule. Ini berarti peluru yang ditembakkan XM7 memiliki energi 2 kali lipat lebih dibandingkan peluru dari M4. Karena bobot pelurunya lebih berat, untuk mencapai kecepatan yang setara, maka propelan yang digunakan harus lebih banyak yang akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Peluru untuk XM7 saat ditembakkan menghasilkan tekanan sekitar 80.000 psi. 5,56 mm standar NATO tekanannya sekitar 62.000 psi. Tekanan yang sangat tinggi ini memaksa dibuatkan desain khusus pada selongsongnya. Amunisi untuk XM7 menggunakan selongsong hybrid yang bagian dasarnya diperkuat dengan stainless steel. Selongsong biasa berbahan kuningan bisa pecah karena tekanan 80.000 psi. Dengan desain lebih kompleks serta ukuran yang lebih besar, amunisi ini jelas menjadi lebih mahal. Dikabarkan, harga satu butir amunisi ini sekitar $12. Ini berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan amunisi 5,56 mm standar NATO. Selain itu, tekanan propelan yang tinggi juga lebih cepat membuat laras menjadi aus. Ini berarti memperpendek umur laras senjata. Untuk itu, militer Amerika berencana membuat versi latih untuk amunisi ini. Jumlah propelan dikurangi sehingga tekanan berkurang dan bobot proyektil juga dikurangi untuk mencapai kecepatan yang sama. Dengan demikian, harga per peluru lebih murah untuk latihan dan laras senjata tidak cepat aus. Sekarang, kita lihat desain dari senjata ini. Basis dari XM7 adalah Sig MCX. Dari segi desain eksterior, relatif mirip dengan platform AR-15 termasuk M4. Ini memberikan kemudahan bagi prajurit yang sudah terbiasa mengoperasikan M4. Salah satunya karena posisi kontrol yang mirip. Namun, dari mekanisme internal ada perbedaan karena XM7 tidak menggunakan sistem direct gas impingement sebagaimana M4. XM7 menggunakan mekanisme short stroke piston. Perbedaan mencolok lainnya dibandingkan dengan M4 adalah posisi pegas utama. Pegas utama pada XM7 berada di atas bolt carrier, sedangkan pada M4 pegas berada di dalam popor. Dengan demikian, ini memungkinkan popor XM7 bisa dilipat. Ketiadaan pegas di dalam popor juga membuat ukuran popor lebih kecil. Popor ini dibuat oleh Magpul. Tapi sejujurnya, dengan bodi senapan yang lebih besar namun ukuran popor lebih kecil membuat penampilan senjata menjadi agak sedikit kurang estetik. Ini mirip seperti anak gym yang suka skip leg day. Senapan ini juga dilengkapi dengan supresor atau peredam. Peredam ini dibuat dengan teknik produksi additive manufacturing. Mudahnya, ini dibuat dengan 3D printing. Dengan metode produksi ini, memungkinkan membuat geometri pada bagian dalam peredam dengan bentuk yang rumit yang tidak mungkin bisa dibuat oleh teknik manufaktur konvensional. Selain memiliki charging handle atau tuas kokang di bagian atas seperti platform AR-15, XM7 juga memiliki tuas pengokang di bagian kiri senjata.
Tuas kokang ini juga non-reciprocating, tidak ikut bergerak saat senjata ditembakkan. Sekarang, kita ke komponen lain dari NGSW. Komponen lain dari NGSW yang melengkapi XM7 adalah perangkat bidik XM157. Untuk bisa mengenai sasaran secara akurat di jarak lebih dari 600 meter, tentunya harus didukung dengan alat bidik yang memadai. XM157 bukan alat bidik optik biasa. Ini adalah sebuah alat bidik pintar atau smart optik. Istilah yang digunakan adalah fire control. XM157 terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah teleskop bidik dengan model LPVO, Low Power Variable Optic. Teleskop ini memiliki magnifikasi atau perbesaran yang bisa diatur dari 1 hingga 8 kali. Dengan demikian, bisa digunakan untuk pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Pada perbesaran 1 kali, reticle akan berupa titik atau lingkaran di tengah seperti alat bidik red dot atau hollow sight. Pada perbesaran 2 kali dan seterusnya, akan muncul reticle yang lebih kompleks untuk membidik pada jarak jauh. Komponen yang berada di atasnya adalah fire control yang di dalamnya terdapat laser penanda target baik spektrum cahaya tampak maupun inframerah. Kemudian ada laser pengukur jarak atau rangefinder. Kemudian terdapat juga atmospheric sensor atau sensor atmosfer. Sensor ini mengukur suhu dan kerapatan udara, tekanan udara, dan lain-lain. Input dari rangefinder dan atmospheric sensor diproses secara komputerisasi oleh kalkulator balistik. Hasilnya ditampilkan pada reticle teleskop. Ini akan sangat membantu prajurit ketika menembak sasaran dengan jarak yang jauh. Kira-kira gambarannya seperti ini. Prajurit membidik sasaran di kejauhan. Laser rangefinder akan mengukur jarak target tersebut. Sensor atmosfer akan mengukur kerapatan udara yang akan mempengaruhi lintasan peluru. Data-data tersebut dihitung oleh kalkulator balistik. Kalkulator balistik akan menentukan titik perkiraan perkenaan peluru. Titik tersebut kemudian ditampilkan pada reticle teleskop. Prajurit tinggal membidikkan titik tersebut pada target, lalu menembak. Dengan sistem pintar ini, kemungkinan mengenai sasaran pada jarak jauh bisa lebih meningkat. Fire control ini juga dilengkapi fitur intra-shoulder wireless. Citra bidikan pada fire control bisa diproyeksikan ke perangkat lainnya, misalnya display monitor maupun NVG yang kompatibel. Nantinya, ini memungkinkan prajurit menembak tanpa harus membidik langsung melalui lensa teleskop. Gambarannya kira-kira seperti ini. Kekhawatiran penggunaan smart optik adalah jika sistem elektronik error atau rusak atau baterai habis. Inilah alasan fire control ini dibuat dua komponen yang terpisah. Jika sistem fire control rusak, maka bagian teleskop masih tetap bisa digunakan secara manual. Dengan beragam kecanggihan sistem fire control serta amunisi yang lebih kuat, XM7 tentunya jauh lebih superior dibandingkan M4, terutama pada jarak jauh. Namun, ada ungkapan "there is no such thing as free lunch", tidak ada makan siang gratis. Semua keunggulan senapan ini harus mengorbankan beberapa hal. Yang pertama, dari segi bobot. XM7 memiliki bobot kosong 3,8 kg. Sebagai perbandingan, bobot kosong M4 adalah 2,9 kg. Yang kedua, terkait amunisinya. Dengan dimensi yang lebih besar, kapasitas magasin menjadi lebih sedikit. Magasin standar M16 maupun M4 memuat 30 butir peluru, sedangkan magasin standar XM7 hanya memuat 20 butir. Jika prajurit sama-sama membawa 7 buah magasin, maka dengan peluru 5,56 mm, satu prajurit membawa 210 butir amunisi. Sedangkan pemakai 6,8 mm hanya membawa 140 butir. Belum lagi bobotnya, 7 magasin penuh 6,8 mm berbobot total sekitar 4,4 kg. Sedangkan 7 magasin 5,56 mm bobot totalnya hanya 3,3 kg. Jadi, dengan menggunakan senapan baru XM7, prajurit harus membawa beban amunisi yang lebih berat, namun jumlahnya justru lebih sedikit. Kemudian, ada masalah lain, yakni terkait commonality dan interoperability terutama dengan negara-negara sekutu. Ada alasan dibuatnya standar NATO, yakni menyeragamkan sistem yang digunakan oleh negara-negara anggota NATO.
Untuk senjata infanteri, negara-negara sekutu Amerika masih menggunakan amunisi 5,56 x 45 mm. Jika Amerika beralih ke amunisi 6,8 mm dalam operasi gabungan, mereka tidak bisa saling berbagi logistik. Lebih parah lagi, jika penggantian senjata standar ini belum merata atau hanya dilakukan sebagian, maka sesama prajurit Amerika ada yang menggunakan M4 dan ada yang memakai M7. Keduanya memakai kaliber yang berbeda. Dan terakhir, harga yang harus dibayar adalah uang. Sistem ini harus dibayar dengan harga yang lebih mahal. Berdasarkan data pengadaan dari Angkatan Darat Amerika, senapan XM7 berharga rata-rata $4.500. Jika dirupiahkan sekitar 75 juta rupiah. Alat bidiknya atau fire control XM157 jauh lebih mahal lagi. Per unit harganya sekitar $12.600. Itu sekitar 200 juta rupiah. Satu unit senapan lengkap dengan peredam dan fire control seharga satu unit mobil. Belum lagi amunisinya. Seperti sudah dibahas tadi, harga amunisi senjata ini berkali-kali lipat dibandingkan amunisi yang digunakan sekarang. Itulah senapan serbu terbaru militer Amerika dari program NGSW. Apakah senapan ini akan benar-benar sukses menggantikan M4 ataukah akan berakhir gagal seperti program-program sebelumnya? Waktu yang akan menjawabnya. Sampai jumpa.